Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Bapak Ibu telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi praktek baik hasil dari BIMTEK kami kemarin di BGTK. Bapak Ibu, keberadaan saya di sini hanya istilahnya mentransfer sekaligus berbagi ilmu yang kami dapatkan kemarin. Walaupun kami dari BK, tetapi tidak kalah penting menunjang pembelajaran di kelas atau di sekolah. Karena ada antara BK dan mata pelajaran itu saling bersinergi. Nah, kita masuk ke pertama. Ada 7 jurus BK hebat yang harus kita ketahui Bapak Ibu. Di dalam pelaksanaan 7 jurus ini, inilah menjadi fondasi atau dasar utama bagi bimbingan konseling untuk melaksanakan tugasnya. Apa itu 7 jurus BK? Kita lihat. 7 jurus BK adalah 7 kompetensi utama yang menjadi pedoman bagi guru bimbingan dan konseling dalam membantu peserta didik berkembang secara utuh, apakah itu dari aspek pribadi, sosial, pelajar, hingga sampai karir. Melalui penerapan jurus-jurus ini, guru BK menjadi pemandu potensi siswa, penuntun emosi dan karakter, serta penggerak budaya sekolah yang positif dan berdaya. Itu pengertian kenapa sampai ada jurus-jurus dalam BK. Jadi kemarin itu kita sudah dibekali oleh 7 jurus. Ya. Nah, jurus apakah itu Bapak Ibu? Kita lihat. Ada fondasi utama yang mana 3 jurus ini langsung berinteraksi dengan siswa. Sebenarnya ada 4, tetapi yang satunya itu hanya sebagai pelengkap. Tapi yang berinteraksi langsung dengan siswa ada 3 itu. Yang pertama, kenali potensi. Tujuannya untuk apa? Kita lihat, membantu siswa menemukan kekuatan dan potensi yang ada pada dirinya. Itu tujuannya, seperti yang saya sudah lakukan kemarin di beberapa kelas. Kemudian kelola emosi, mengajarkan siswa untuk memahami, mengendalikan dan mengekspresikan emosinya. Ya, jadi ada suatu terapi-terapi tertentu supaya siswa itu bisa menahan emosinya. Kemudian yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Ini kalau dalam PM sama halnya dengan daya pantul. Kalau dalam PM itu apa? Kalau dalam PM daya pantul, resiliensi. Maksudnya ini membentuk ketangguhan mental dan semangat pantang menyerah serta menghadapi kegagalan atau tekanan belajar. Ada namanya dengan growth mindset, tumbuh kembali, ya, maksudnya supaya siswa tidak putus asa. Kemudian ini tadi yang jurus pelengkapnya. Yang jurus keempat ada jaga konsistensi. Kalau dalam PM ini namanya berkesadaran. Jadi siswa punya andil dalam dirinya untuk sadar saya harus lakukan apa. Ya. Kemudian yang kelima, jalin koneksi. Ini ada hubungannya dengan koneksi antara siswa maupun seluruh warga sekolah. Maksudnya di sini koneksinya itu ada keterikatan batin, ada rasa empati. Siswa mengalami ini, guru berinteraksi, ya, atau guru mengambil suatu tindakan. Kemudian yang keenam, jaga kolaborasi, menumbuhkan kerjasama ini. Dalam BK itu ada mekanisme penanganan masalah. Tentunya harus ada kerjasama antara piket, guru kelas, wali kelas. Sekarang sudah ada wali murid, ya? Wali apa ya? Guru wali itu ternyata di beberapa daerah, beberapa sekolah itu sudah melaksanakannya.
Ya, ternyata memang penting. Cuman kita harus apalagi ya belajar terus mengenai guru wali tersebut. Kemudian yang ketujuh ini, menata situasi, yaitu menciptakan lingkungan belajar dan layanan bengkel yang aman. Seperti kalau dalam pembelajaran pengelolaan kelas, kita bikin kelas itu sedemikian rupa supaya bisa tertarik siswanya. Nah, Bapak Ibu, itulah 7 jurusan jurus BK yang perlu Bapak Ibu ketahui. Kemudian Bapak Ibu, metode yang kami gunakan adalah metode ARKA. Kalau pembelajaran metode apa yang digunakan? Banyak ya, ada diferensiasi dan lain-lain sebagainya. Kami ARKA. Apa itu ARKA? Itu ada namanya aktivitas. Aktivitas itu melibatkan keterlibatan siswa. Jadi biasanya kemarin itu kami bermain peran dulu antara siswa dan guru supaya siswa terlibat. Kemudian yang kedua, R-nya refleksi. Siswa merenungkan pengalaman atau perasaan. Nah, dari situ siswa bisa mengutarakan apa yang ada dalam dirinya, apa keluhan-keluhannya, apa unik-uniknya. Kemudian yang berikutnya konseptualisasi atau dia bisa membaca atau menyimpulkan apa yang terjadi pada dirinya. Kemudian terakhir, diaplikasikan. Apa yang dia dapat, dia bisa aplikasikan dalam pembelajarannya. Makanya itu tadi ada keterkaitan antara BK dan mata pelajaran. Misalnya kemarin itu diajarkan atau bagaimana caranya untuk tidak putus asa. Ya, dari hasil renungannya, dari hasil refleksi dan lain sebagainya, dia bisa apa yang dia rasakan bisa teratasi sehingga akan memudahkan dia untuk masuk dalam pembelajaran berikutnya. Kemudian itu tadi integrasi ARKA dengan 7 jurus BK. Jadi antara satu jurus dengan jurus yang lainnya itu ada mereka terintegrasi. Ya, kita lihat integrasi yang pertama, kenali potensi. Di situ aktivitas mengenai kelebihan dan minat melalui permainan atau asesmen. Nah, kemarin sebelum asesmen ada permainan-permainan yang kami laksanakan juga dengan beberapa siswa. Kemudian kelola emosi. Ya, kayaknya ini tidak terlalu penting. Saya kembali ke kita lihat keterkaitan antara 7 jurus ini dengan pembelajaran. Makna dan tujuan. Siswa memahami kelebihan, kelemahan, minat dan bakat dirinya. Jurus ini membantu siswa memiliki strategi belajar yang sesuai dengan gaya belajarnya. Ternyata Bapak Ibu, dari keseluruhan siswa ini masing-masing punya karakter gaya belajar yang beda-beda. Nanti sebentar saya akan tampilkan hasil dari asesmen kemarin. Kemudian contoh penerapannya dalam pembelajaran, misalkan dalam pelajaran IPA, siswa yang sadar punya potensi logika tinggi akan lebih percaya diri dan melakukan eksperimen dan menganalisis hasil. Contohnya apa? Contoh banyak, terkadang ada keluhan guru begini, ini anak kalau di pelajaran ini paling serius karena memang dia punya bakat di situ, di bidang itu, sementara di pelajaran ini paling malas. Ya, itu terkait dengan gaya belajarnya. Ada anak-anak atau ada siswa yang gaya belajarnya tidak menginginkan hal yang seperti ini. Misalkan gaya belajar visual itu kan hanya melihat. Ya, dia tidak mau lagi penelitian atau eksperimen. Ini hanya khusus untuk yang punya gaya belajar kinestetik. Ya, jadi kita memang guru sangat besar, sangat berat tugasnya. Kita harus mendalami biar model gaya belajarnya siswanya kita harus kita tahu. Oke, selanjutnya kelola emosi dan tumbuhkan
resiliensi dalam pembelajaran. Ini dua ini digabung karena apa? Antara emosi keluar emosinya itu dipadamkan oleh ini resiliensi atau daya lenting. Bagaikan bola pingpong, kalau walaupun dipukul dia akan melenting. Ya, ini kalaulah emosi, siswa mampu mengendalikan emosi, stres dan tekanan. Ini membantu siswa fokus pada ujian dan lain sebagainya, sehingga mengakibatkan tumbuhlah resiliensi ini. Stres yang dialami, kemudian akibat dari interaksi atau daya lenting tadi, dia melahirkan kebangkitan lagi. Kemarin saya mencoba menerapkan metode ini pada salah satu siswa. Alhamdulillah walaupun belum 100% hasilnya, sudah ada gambaran. Ya, dari tadinya dia minder, sudah ada beberapa siswa yang sudah bergabung sama dirinya. Kemudian yang berikutnya jaga konsistensi. Lihat di sini, disiplin dan komitmen belajar mendorong siswa belajar teratur. Ini tadi konsisten terhadap apa yang menjadi potensinya, sehingga dia akan komitmen dan semangat untuk melakukan pembelajaran. Selanjutnya jalin koneksi. Ini kemampuan membangun hubungan positif, meningkatkan kolaborasi. Memang dalam suatu pendidikan itu tentunya ada kolaborasi yang tidak boleh putus. Harus ada selalu ada interaksi antara beberapa pihak supaya pendidikan yang kita harapkan itu dapat terwujud. Yang terakhir menata situasi lingkungan belajar yang optimal. Misalkan dalam lingkungan fisik, ya katanya itu pojok baca itu jangan ditiadakan. Itu untuk penataan situasi secara fisik. Karena dari pojok baca juga itu ada makna-makna yang tersirat. Siswa itu bisa memaknai, oh ini untuk tempat saya apa, sehingga membuat dia nyaman. Ya, kemudian dari manajemen waktu dan lain sebagainya. Kesimpulannya Bapak Ibu, kita lihat kesimpulannya. Ya. 7 jurus BK hebat membentuk profil pelajar yang tangguh sesuai dengan amanah dari kurikulum Merdeka, ya, yang melahirkan profil atau siswa-siswa yang tangguh. Ya, sekarang ini Bapak Ibu semakin besar teknologi, semakin daya tangguhnya siswa-siswa sudah semakin berkurang. Maksud dari kurikulum Merdeka itu ternyata supaya membalikkan tadi, karena zaman sekarang pendidikan zaman sekarang dengan dulu beda. Dulu itu kita tangguh karena masih pada saat atau pada zamannya kita. Sekarang malah semakin lembek, dicubit sedikit saja sudah bermasalah. Ya, maka dari itu terciptalah kurikulum Merdeka. Nah, yang kedua, layanan ini yang pertama. Apa ya kesimpulan yang pertama? Membuat layanan PK lebih aktif dan interaktif, bukan sekedar ceramah atau satu arah. Ceramah memang dibutuhkan, tetapi ada beberapa siswa atau sebagian siswa juga yang merasa bosan dengan ceramah. Oleh karena itu harus diselingi. Ya, memang Merdeka Belajar mereka itu seolah-olah kita buku ini dituntut harus sesuai dengan keinginan mereka. Itu maksud dari Merdeka Belajar. Semakin berat tugas guru. Kemudian kesadaran, membangun kesadaran reflektif dan tanggung jawab siswa terhadap perkembangan mereka. Ini seperti di PM kemarin, berkesadaran, dia punya rasa sadar sendiri bagaimana dia harus berkembang. Dan terakhir, karakter berkelanjutan, menumbuhkan karakter sosial, emosional positif secara berkelanjutan melalui praktek yang konsisten. Ya, itu
sekedar apa ya, 7 jurus yang harus saya sampaikan pada hari ini. Kemudian dari hasil OJL kami kemarin ada 2 jurus yang harus kami laporkan atau kami laksanakan. Jadi kemarin saya ambil jurus, minta tolong Pak Adi kembalikan ini. Oke. Oke. Yang saya lakukan di beberapa kelas ini, yang pertama kenali potensi. Nanti kita lihat gambaran dari kelas 9A. Perwaliannya kelas 9A. Ternyata dari kurang lebih 20 siswa itu bermacam-macam tipe. Oke, kita lihat yang pertama, saya ambil jurus kenali potensi karena terus terang Bapak Ibu selama ini saya hanya menggunakan asesmen angket. Sekarang sudah ada asesmen yang insya Allah bisa mewakili dari 3 potensi yang ada pada manusia: kecerdasan majemuk, kemudian bakat minat, dan gaya belajar. Ya, itu potensi yang ada pada setiap manusia, khususnya pada siswa-siswanya kita ini. Nah, kita lihat capaian utama, konsep kuncinya. Tidak. Ya, yang pertama saya ambil gaya belajar. Bapak Ibu, gaya belajar ini ternyata ada 3 tipe siswanya kita yang yang gaya belajarnya berbeda-beda. Visual, auditory, dan kinestetik. Bapak Ibu, saya lihat dari satu persatu. Visual, mudah mengingat melalui indera penglihatan. Jadi dia itu cenderung menyukai yang tulisan-tulisan. Kalau yang banyak tulisannya, yang bagus tulisannya, itu berarti tipe ini melekat pada dirinya. Dan memang terbukti kemarin kalau yang hasil asesmennya itu dia isi secara jujur, terlihat dari hasilnya. Ya, bagaimana ini? Oh iya, ini jadi memang menyuruh siswa untuk menulis itu juga perlu. Ya, tetapi jangan lupa ternyata ada juga siswanya kita yang gaya belajarnya auditory. Dia malas menulis, tetapi dia hanya mendengar. Auditory tadi dia hanya mendengar. Jadi guru menjelaskan bla 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 bla, dia sudah tahu. Oh ini, dia tidak ada catatannya, dia sudah tahu. Ada beberapa siswa kita dulu yang seperti itu. Saya kasih contoh. Itu Septia Lajuardi, kebetulan perwalianku tidak pernah ada catatannya, tetapi pada saat dia di perankingan dia juara 1. Ternyata dia itu, dari mana kamu belajar? Tidak ada catatanmu. Ternyata dia hanya melalui penjelasan dari guru. Jadi memang kita guru ini menjelaskan itu perlu juga, karena ada siswa-siswanya kita memang hanya melalui pendengaran dari guru lah, maka dia bisa cepat untuk menambah informasi atau menambah ilmu. Dan yang ketiga adalah kinestetik, belajar melalui pembelajaran secara praktik. Ada siswanya, bukan ada, sebagian besar siswanya kita ini gaya belajarnya seperti ini. Kenapa? Maunya main bola terus, maunya di lapangan terus, kalau suruh belajar di kelas malas. Ya, ternyata dia punya tipe pembelajaran seperti ini, kinestetik. Ya, oke, selanjut. Nah, untuk potensi bakat minat itu ada kita pakai rumus Riaset. Riaset, apa itu Riaset? Ada realistis,
konvensional, interpersonal, investigatif, artistik, dan sosial. Nah, siapa-siapa di situ? Dari R-nya dulu saya mulai. Ini orang yang realistis, biasa bekerja dengan alat mesin, praktis dan konkret. Dia cenderung melakukan hal-hal yang nyata, mesin-mesin dan lain sebagainya, realita. Kemudian konvensional, biasanya ini orang matematika. Iya, hubungan dengan data. Ini orang-orangnya BPKI. Ya, kemudian interpretasi, memimpin, mempengaruhi. Biasanya orang yang biasa orasi-orasi. Kemudian investigasi. Kita lihat investigasi itu orang peneliti-peneliti, penemu-penemu, artistik, orang yang merancang suatu, kreatif merancang suatu bangunan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir sosial, kita ini masuk dalam IP ini, bakatnya kita ternyata di sini sebagai guru, ya. Kemudian yang ini yang kecerdasan majemuk. Apa itu kecerdasan majemuk? Kita lihat satu-satu. Ada visual spasial. Visual spasial ini saya jelaskan saja secara umum. Biasanya orang yang suka gambar-gambar. Ya, kemudian verbal. Ini biasanya orang informasi secara lisan, secara verbal kan berdebat, pidato, biasanya orang cerdas secara itu. Selanjutnya logis matematis, itu ada cerdas dalam bidang hitung menghitung. Kinestetik biasanya yang hubungan dengan apa tadi? Belajar kinestetik, olahraga tangan, praktek. Kemudian musikal. Pak Adi, guru seni budaya, dia memang punya kecerdasan di bidang ini. Kalau saya ini jauh. Kemudian naturalis, ini biasanya orang yang peternak, yang bisa membedakan kelompok-kelompok hewan dan lain sebagainya. Orang ini biasanya orang biologi, ya. Kemudian interpersonal, mengatur keadaan dirinya, verbal baik, terampil dalam mengelola dirinya. Dan inter dengan orang lain, kalau intra dengan dirinya, ya. Selanjutnya pembelajaran terdiferensiasi. Dalam pembelajaran di kelas juga seperti ini. Kita lihat apakah ini yang harus saya sampaikan, bahwa kita ini bukan kebanyakan, mayoritas kita masih pakai ini pendekatan tradisional, karena memang keadaan yang mengharuskan kita seperti itu. Sementara terdiferensiasi itu dia muncul nih dengan kurikulum merdeka ini, terintegrasi dengan kurikulum merdeka. Makanya banyak cara sesuai minat dan bakat. Jadi kita kelompokkan, kamu bakatmu di mana, ya. Maka apa yang saya telah utarakan tadi, bahwa kita ini sudah bertambah beban. Kemudian kurikulum dan pengembangan diri murid. Kalau dulu itu fokus pada kurikulum semata. Kalau sekarang dikembangkan sesuai dengan keadaan murid. Kalau dulu fokus pada kurikulum semata. Yang tradisional dulu itu murid juga pasif. Sekarang murid itu sudah aktif secara personal. Ya, bedanya dengan dulu dan sekarang. Dan yang terakhir, produk belajar seragam. Sekarang produk belajar sesuai dengan potensi itu tadi. Jadi produk belajar itu sesuai potensinya masing-masing. Ada pengelompokan. Kamu gaya belajarmu atau kecerdasan majemukmu di sini. Ya, tapi kalau dulu itu, atau bukan dulu, sekarang pun kita masih menggunakan pola-pola lama, karena kita kita mengharuskan untuk melakukannya karena kondisi-kondisi tertentu. Oke, sekarang saya mau perlihatkan gambaran atau hasil dari asesmen kemarin mengenai potensi.
Oke, tidak usah dilihat-lihat namanya ya, karena ini rahasia. Ini untuk kelas 9A dulu. Ini. Oke, ini tabel persentase dominan gaya belajar karir sebanyak 20 siswa. Kita perlihat dari 20 siswa ini di kelas 9A, siapa perwakilan kelas 9A? Ya, ternyata Bapak Ibu intrapersonal itu lebih dominan, ada 8 orang. Ya, salah satunya mungkin siapa ini? Nanti kita lihat. Naturalistik ada 4 orang, hanya 20%. Yang menyukai peternakan, menyukai binatang-binatang dan lain sebagainya itu. Kemudian interpersonal, ini yang berhubungan dengan orang lain, apa yang bisa mempengaruhi orang lain. Salah satunya ini, yang satunya ini ada Asifa Octavioga. Dan memang kalau kita lihat memang seperti itu, kenyataan seperti itu. Toh memang dia punya bakat di bidang ini. Ya. Kemudian linguistik 2 orang. Ini cocok dalam bahasa ini. Bahasa guru bahasa Inggris Indonesia. Linguistik ada 10 orang. Logika matematika Bapak Ibu hanya 1. Hanya 1 orang 9A. Musikal juga hanya 1. Spasial juga hanya 1. Itu yang menyukai, itu yang bakatnya ke situ. Nah, kita lihat gaya belajar. Ini yang visual ada 9 orang. 45%, tidak cukup setengah lagi. Visual itu dengan melihat, dia mencatat. Makanya di kelas itu jangan ada yang mencatat. Ternyata hanya 9 orang yang suka mencatat. Untuk kelas 9A. Kelas 9A nya sebelum rekap. Kemudian auditori 7 orang yang mendengar. Jadi memang penjelasan itu harus, ya, penjelasan itu harus, karena ternyata siswanya kita juga itu ada yang hanya mendengarkan. Ya. Kemudian kinestetiknya, malah kinestetik yang hanya 4 orang, padahal kenyataannya yang suka bola itu banyak, utamanya mereka latih Kosina itu di kelas ya Ben. Itu ternyata hanya 4 orang. Kemudian di bidang karir, bayangkan tanpa kita duga-duga, ternyata yang menyukai arsitektur atau desainer di kelas 9A itu ada 6 orang. Kita lihat nanti ke depannya, mudah-mudahan mimpinya atau terrealisasi atau cita-citanya terrealisasi. Teknik teknologi ada 3 orang, psikologi atau konseling 3 orang, manajemen orang bisnis 2 orang, akuntansi 1 orang. Kemudian peneliti 1 orang, lingkungan 1 orang, dan yang pendidikan hanya 1 orang. Berarti siswa-siswa kelas 9 itu sebagiannya mau terjun di dunia luar, tidak mau berbaur dengan pendidikan. Oke. Itu gambaran interpretasi singkat bahwa yang dominan adalah, yang banyak muncul adalah interpersonal, kemudian gaya belajar yang banyak muncul adalah visual. Ya, maka dari itu harus ada catatan. Kemudian karir yang banyak dimiliki atau yang dominan adalah arsitektur. Nah, satu lagi ini potensi yang ada pada pada kelas 9A. Nanti ada kelas-kelas lain lagi, tapi menyusul ini sebagai saya percepat rekap karena ini yang akan dilaporkan di BGTK. Dan yang jurus yang kedua yang saya ambil adalah tumbuhkan resiliensi. Ini kenapa saya ambil ini? Karena banyak di kalangan siswa ini ternyata
banyak yang istilahnya malas, tidak mau berbuat. Sehingga bagaimana cara kita membuat mereka berbuat kembali? Kemarin hanya saya praktek pada konseling individu antara di satu orang siswa yang alhamdulillah seperti yang saya telah utarakan tadi, bahwa alhamdulillah sekarang sudah ada perkembangan. Dia mencari sendiri solusinya. Bagaimana caranya supaya bisa hubungan itu bisa berjalan seperti biasanya lagi. Ya, alhamdulillah sudah kita lihat, mungkin Bapak Ibu sudah tahu siapa orangnya. Nah, kita lihat daya lenting. Nah, apa itu daya lenting? Itu daya untuk menumbuhkan kembali keputusasaan pada siswa itu. Misalnya yang tadinya malas belajar, bagaimana kita guru berupaya supaya dia termotivasi untuk belajar. Ya, termasuk dari kemudian bagaimana keterampilan utama dari daya lenting, mengajarkan pola pikir bertumbuh. Pola pikir bertumbuh ini Bapak Ibu bukan kita yang istilahnya, mereka sendiri yang tumbuh, mereka sendiri yang mencari solusi. Kita hanya sebagai pengarah, fasilitator. Pola pikirnya dia akan tumbuh dengan sendirinya. Apalagi keadaan sekarang itu siswa itu lebih aktif, khususnya dalam dunia teknologi, mencari sesuatu dibanding kita yang sudah tua. Jadi mereka bisa mencari pola-pola atau pertumbuhannya seperti apa dalam pola pikirnya. Kemudian membantu anak bangkit dari kegagalan. Untuk yang gagal, ini kita bangkit kembali. Seperti kemarin ada siswa kita yang gagal atau tidak dapat juara dalam pertandingan tertentu. Ada sebagian orang yang sudah tidak mau latihan lagi, ya, tidak mau lagi, istilahnya kalau sudah gagal, tidak mau berpacu lagi. Tapi bagaimana caranya kita Bapak Ibu supaya kita kegagalan kemarin bisa merupakan cambuk, bisa bangkit kembali. Itulah maksud dari resiliensi ini keterampilan utamanya. Kemudian ya, itu tadi yang saya bahas, mengapa daya lenting itu penting. Tidak jelas ya? Coba saya kasih. Memang tulisannya yang tidak jelas. Oke. Kita lihat daya lenting kenapa penting. Supaya siswa bisa atau punya kemampuan beradaptasi dengan keadaan atau dengan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam dirinya. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa siswa itu menemukan sendiri penyelesaiannya. Kita hanya sebatas mengarahkan bola yang jatuh tadi atau pingpong yang jatuh tadi, dia bisa lenting kembali. Nah, itu mengapa daya penting tadi penting dalam pembelajaran di kelas atau dalam pembelajaran di sekolah. Nah, ini Bapak Ibu, pola pikir bertumbuh tangguh sejak dalam pikiran. Kita lihat ya. Plastisitas adalah mekanisme biologis yang mendasarkan setiap kali individu menghadapi tantangan dan berusaha mengatasinya. Otak mereka membentuk dan memperkuat koneksi saraf baru. Bapak Ibu, ternyata otak manusia itu ada dua, otak
kanan dan kiri, ini biologi sudah tahu ini, di mana ada ada organ-organ tertentu di dalam otak ini yang beda antara otak kiri dengan otak kanan itu beda. Otak kiri itu kapasitasnya untuk apa, otak kanan itu kapasitasnya untuk apa. Kayaknya ini orang psikologis yang lebih jelas kan. Cuma saya mau sampaikan bahwa ternyata dalam otaknya manusia ini adalah bagaikan komputer. Komputer yang terdiri dari rangkaian-rangkaian yang tidak tersambung. Dia akan tersambung seperti komputer yang mengeluarkan suatu informasi ketika adanya suatu informasi yang masuk. Misalkan otak saya di sini, saya memikirkan uang saya tidak ada. Saya hanya memikirkan, dia tidak ada tersambung. Dia akan tersambung ketika ada penyelesaian dari ketidakada uang saya tadi. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara mencari. Jadi otak manusia itu ternyata rangkaian yang yang tidak bisa, yang belum tersambung ketika sudah ada informasi. Nah, informasi juga itu akan hilang ketika tidak ada informasi lagi. Ya Bapak Ibu ya, maka dari itu harus ada murajaah. Makanya dalam pembelajaran di kelas Bapak Ibu, anak-anak itu kita suruh ulang atau murajaah dan murajaah. Ya, karena informasi yang masuk itu apa sudah ditilis oleh informasi baru, dia akan putus lagi kalau tidak dimurajaah atau tidak diulang-ulang. Makanya harus ada pengulang-ulangan. Ya, otak kiri dan otak kanan itu tidak usah kita bahas. Nah, itu paradigma mindset dan mindset. Apa itu mindset? Ini bahasa Inggris. Bahasan mindset apa? Pola pikir ya. Ya. Mindset itu merupakan pola pikir yang buruk, yang putus asa. Kemudian kalau growth mindset itu pola pikir tumbuh, dia berkembang. Oke? Kemudian kita lihat bagaimana memberikan umpan balik yang sifatnya membangun, bisa fokus pada perilaku bukan pada orangnya. Kita lihat, hindari kamu selalu fokus pada perilaku bukan pada orangnya. Hindari kamu menang hindari memang selalu ceroboh, gunakan komentar tentang tindakan bukan karakter. Ya, jangan lihat kecerobohan. Kemudian berikan saran yang nyata atau konkret dan dapat ditindaklanjuti. Dan yang terakhir, model burger. Apa itu burger? Burger itu makanan apa ya? Saya tidak mengerti istilahnya. Ini sebagai terakhir atau merupakan motivasi bagi kita atau cambuk dari kita bahwa Bapak Ibu, pola asuh itu ternyata berpengaruh pada anak didik kita, baik itu di rumah, dalam hal ini orang tuanya maupun di sekolah. Nah, kita lihat tegas dan lembut. Apa akibatnya? Kita tegas kemudian lembut. Yang menang adalah siapa? Ya, yang menang adalah siapa? Guru dan muridnya. Tegas, lembut. Kamu harus ini. Habis itu setelah dimarahi begitu dirangkul lagi. Oh, mari seperti itu. Kita kasih ketegasan. Kamu harus mencatat. Setelah begitu dipelan-pelanin lagi. Dua-duanya menang. Ya, tapi kalau tegas tidak lembut, ini juga guru yang menang, siswa yang kalah. Ya, kekalahannya di mana? Kadang-kadang siswa saya ini lagi takut ini, tetapi dalam hatinya itu berontak. Dia menjadi kalah dalam aspek psikologisnya. Kemudian tidak tegas, tidak lembut, ini yang parah lagi. Ya, dua-duanya sama-sama kalah. Tidak, ikatan batin antara guru dan siswa akan kalah dua-duanya.
Kita lebih-lebih juga guru yang kalah kita dimain-mainkan, tetapi kalau ya kita lebih kita dimain-mainkan, siswa yang menang. Ih, saya sudah begini, kata-kata seperti ini. Ya, jadi tinggal Bapak Ibu memilih mana yang harus kita lakukan supaya ada keseimbangan yang sempurna antara pola asuh yang kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin dari pemaparan dari saya, ya masih banyak lagi sebenarnya jurus-jurus yang akan ditampilkan. Cuman untuk hari ini, untuk pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang bisa menanggapi atau memberikan suatu hal yang bisa membuat kita sama-sama mengembangkan pola-pola pendidikan di sekolah kita ini. Mungkin ada Bapak Ibu Sarni mungkin boleh menanggapi, atau Bapak Kepala Sekolah, silakan Pak. Mungkin Bapak Kepala Sekolah bisa menanggapi dari 7 jurus yang telah dipaparkan tadi. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ada 7 jurus yang sudah dipaparkan oleh Ibu Guru tadi. Saya meyakini bahwa ini sudah diterapkan oleh Bapak dan Ibu Guru di dalam kelas. Tinggal kita lihat atau tinggal tergantung dari Bapak dan Ibu Guru media siswa kita itu mana cocoknya si anak ini. Nah, saya yakin Bapak dan Ibu Guru itu sudah memahaminya dari kriteria siswa mana yang seharusnya cocok dengan ke-7 jurus tadi. Apakah dia visual atau menyenangkan, atau barangkali menggabungkan dari apa yang visual dengan mendengarkan tadi. Nah, dari situ barangkali kita sudah bisa bilang yang mana yang cocok ya dengan metode ini. Itu ya barangkali saya yakin ya Bapak Ibu Guru sekalian itu sudah bisa mengetahuinya. Karena apa? Kita yang mengetahui di dalam kelas itu. Ini si anak ini cocoknya di metode yang mana? Itunya orang yang cepat menanggapi pembelajaran itu kita tidak bisa samakan antara si A dengan yang si B, apalagi dengan orang yang tidak bisa membaca. Ini pintar-pintarnya kita membawa diri kita kepada siswa sehingga pelajaran apa yang kita bawakan itu bisa mereka cerna, bisa mereka pahami. Saya kira ini barangkali yang dapat saya sampaikan. Intinya ya kita ya Bapak dan Ibu Guru sendiri yang sudah bisa memilah yang mana yang cocok siswa yang ini ya dengan metode yang bagaimana. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas tanggapannya. Ya, saya kira kita sudah memahami apa yang telah ditanggapi oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Oleh karena itu mari Bapak Ibu kita berbuat untuk kemaslahatan kita bersama, untuk anak-anak kita, untuk kita juga semua. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi ladang ibadah atau ladang amal kita. Oke, demikian apa yang saya sampaikan tadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai ketemu di jurus-jurus berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.